Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ini kita bahas tentang sifat kimia benzen atau reaksi-reaksi benzena. Gitu. Nah, sebenarnya benzena ini kurang reaktif karena ikatan terkonjugasi yang mengalami resonansi. Gitu. Jadi ikatan dalam benzen ini sebetulnya sangat stabil. Ya. Nah, reaksi terhadap benzen umumnya memerlukan katalis untuk mempercepat reaksi karena sangat stabil benzena itu. Jadi dari struktur benzena ya, yang ini seperti ini bulat ini adalah karena elektron terus berputar ya. Ini terus terjadi resonansi perpindahan ikatan rangkap, ikatan tunggal ini terus ya. Nah, ini menjadikan benzen sangat stabil tuh, dan kerapatan elektronnya sangat tinggi di sini, di dalam cincin ini kerapatan elektronnya sangat tinggi tuh, maka perlu katalis untuk mempercepat atau menjadikan reaksi ini bisa terjadi. Secara garis besar reaksi benzena dibagi dua, yaitu reaksi substitusi dan reaksi adisi. Jadi ada reaksi substitusi, ini penggantian gugus ya. Kalau ada substitusi ini berarti penggantian ya, reaksi substitusi, reaksi penggantian gugus, dan adisi. Nah, di sini adalah bukan pemutusan ikatan rangkap ya, tapi adanya tambahan sehingga yang tadinya ikatannya rangkap itu ikatan pi-nya bisa putus gitu, digantikan masuk pada gugus lain. Tuh, kita mulai dari reaksi substitusinya dulu. Ini adalah nitrasi ya, ini reaksi substitusi dengan gugus nitro atau NO2 ya, yang diharapkan akan masuk ke dalam benzen, yang akan diikat oleh benzen adalah gugus NO2. Nah, untuk sifat kimia ini kalian cukup hafalkan saja pereaksinya ya. Ini pereaksinya, ini katalisnya, yang ada di atas tanda panah ini adalah katalis, dan hasilnya. Hasilnya ini keseluruhan ya. Ini hasilnya. Tuh. Nah, ini untuk nitrasi, pereaksinya adalah HNO3, semua sama dengan katalis H2SO4. Oke, hasilnya adalah nitrobenzen kalau masuk 1. Kalau 2 metanitrobenzen. Tapi kalau ada 3, ini adalah trinitrobenzen. Oke, ini nitrasi. Kalian cukup hafalkan pereaksinya, katalisnya, dan hasilnya. Oke, selanjutnya adalah sulfonasi. Ini reaksi substitusi hidrogen pada benzen dengan gugus sulfonat atau HSO3. Nah, ini reaksi ini yang digunakan adalah asam sulfat pekat berasap. Wah, panas banget ini ya. Ini asam sulfat pekat berasap. Nih, kalian harus perhatikan. Berarti ini H2SO4-nya pekat dan berasap. Baru bisa terjadi benzen sulfonat. Ya, jadi reaksi sulfonasi itu pereaksinya adalah asam sulfat pekat, hasilnya adalah benzen sulfonat. Kalian ingat-ingat. Oke, lanjut halogenasi. Nah, ini substitusi halogen terhadap benzen ya, untuk mensubstitusi hidrogen pada benzena. Reaksinya ini adalah halogen dengan katalis FeCl3. Ya, halogennya dalam bentuk gas, ini makanya Cl2 reaksinya, ini jadinya klorobenzen dengan FeCl3. Seperti itu. Ini adalah halogenasi. Nah, hati-hati antara halogenasi dengan alkilasi. Karena kalau halogenasi itu reaksinya adalah gas ya, gas ini, gas halogen dengan katalis FeCl3. Tapi kalau alkilasi, nah ini bisa kalian lihat, ini yang digunakan adalah alkil halida dengan katalisnya AlCl3. Ini katalisnya AlCl3 ya, ini bukan AiC3, bukan, tapi AlCl3. Lalu ini adalah alkil halida reaksinya. Ini alkil halidanya ya, sama ini juga alkil halidanya dengan katalisnya AlCl3. Yang masuk apa? Yang masuk alkilnya ya. Ini kan alkil halida. Sorry, kita hapus dulu. Ini jelek.
Ini kan alkil halida nih, yang masuk adalah alkilnya, makanya namanya adalah alkilasi, karena memasukkan alkil ke dalam benzen ya, untuk substitusi hidrogen menggunakan gugus alkil. Nah, yang masuk alkilnya, ini alkil. Ini kan halogen ya, alkil halida. Nah, ini halogennya ya, berarti dia nggak masuk nih, dia coret. Yang masuk adalah yang ini. Apa nih? Ini adalah asetat CH3CO. Harusnya ini ya. Nah, sorry, bukan asetat, ini keton. Nanti yang masuk maka jadinya asetofenol di sini. Nah, ini toluen CH3. Nah, jadi kalau masuk alkil halida dengan katalisnya AlCl3, alkilnya yang masuk, halidanya enggak. Selanjutnya adisi hidrogen ya, adisi dengan hidrogen ini membuat benzena menjadi sikloheksan. Ini kan benzen nih tadinya. Benzena itu kan aslinya bentuknya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, kalau dikasih H2 nih, 3H2, hilang ikatan rangkapnya. Jadi semua ikatan tunggal di sini masing-masing. Ini kan C ya, setiap sudut ini adalah C. Nih, kalau kalian bingung, nah setiap C ini mengikat 2H. Ini adalah sikloheksan. Ini H. Nah, ikatannya bentuknya seperti itu. Oke, ini adalah adisi dengan halogen. Nah, kalian harus ingat katalisnya adalah Ni dengan suhu 420 Kelvin. Jadi ini katalis, ini suhunya, ada keadaannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada reaksi kimia lalu di panahnya ini ada tulisan, nah itu adalah katalis, dan kalau ada tulisan suhu itu adalah keadaan suhunya berapa derajat. Nah, ini kan 420 Kelvin ya, dalam Kelvin. Selanjutnya kalau adisi halogen, nah tadi nih adisi hidrogen bentuknya seperti ini, H semua. Kalau adisinya halogen, ini yang digunakan adalah nih gas halogen ya, dengan katalisnya UV ya, diperlukan foton. Nah, ini foton cahaya, makanya katalisnya adalah UV. Ini disinar, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi fotokimia. Kenapa fotokimia? Karena membutuhkan foton ya, membutuhkan cahaya sebagai katalisnya. Ini yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksaklorosikloheksen. Seperti itu. Nah, ini bagannya. Bagan ini adalah konklusi dari sifat kimia benzen yang tadi sudah kita bahas ya. Nih kan ada klorinasi, brominasi, di sini kalian bisa nanti lihat ada sulfonasi. Terus ini menggunakan ini pokoknya yang ada di tengah-tengah ini nih di dekat panah ini adalah katalis dan keadaannya. Ini ada sintesis Friedel-Crafts, ini namanya, ini brominasi namanya juga. Bisa kalian lihat ini benzena dan turunannya. Jadi kalau benzen sudah bereaksi dengan senyawa lain menghasilkan senyawa baru, ini adalah turunan benzena. Itu yang disebut benzena dan turunannya. Oke, ini kita sudah selesai bahas sifat kimia. Selanjutnya kita tinggal bahas tentang kegunaan beberapa senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sebagian akan saya minta kalian untuk project ya. Silakan kalian nanti jelaskan di project. Saya jelaskan secara garis besar aja. Secara detail nanti harus kalian bahas di presentasi project kalian. Oke, silakan ditunggu video selanjutnya. Nanti ini kalian catat. Kalau ada yang bingung silakan tanya saya, boleh di classroom, boleh jawab saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.